Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kristus, marilah pada saat ini kita melaksanakan persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus reguler kedua. Dengan bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Amin. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat terkasih, mari memujikan pujian pembuka di dalam Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Jemaat terkasih, persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus reguler kedua ini, marilah kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebelum kita memasuki perenungan Sabda Tuhan, mari memujikan pujian kesiapan batin melalui pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada
pada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menembus firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari menyiapkan batin kita dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kasih, yang mendengar kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami jemaat-jemaat Tuhan untuk bersama melaksanakan pendadaran perjamuan kudus reguler kedua. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pendadaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dapat berjalan seturut kasih setia Tuhan. Saat ini kami hendak mendengar sabda-Mu dan merenungkannya. Kiranya Engkau membantu menolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dengan sungguh. Dan kami memohon Roh Kudus-Mu serta kekuatan yang dari Engkau, untuk kami boleh melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau berkati lidah bibirnya, agar apa yang keluar melalui mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata seturut dengan kebenaran dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat terkasih di dalam Kristus, landasan firman Tuhan pada saat ini akan diambil melalui pembacaan Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 27 yang demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan tema tidak gelisah dan tidak gentar. Jemaat terkasih, orang bijak mengatakan pembelajaran itu berlangsung seumur hidup. Hal ini senada dengan pemahaman dalam bahasa Inggris long life education. Pernyataan ini mungkin sudah merasuk dalam hati kita sejak lama. Apapun pembelajarannya, entah itu soal kehidupan pribadi, soal relasi, soal prinsip-prinsip berdagang, bahkan ilmu-ilmu yang paling sederhana sekalipun seringkali harus dilakukan seumur hidup. Jika ilmu-ilmu itu tidak dilakukan seumur hidup, maka ilmu itu perlahan akan mati, tidak lagi kita kuasai. Jemaat terkasih, pemahaman mengenai pembelajaran yang berlangsung seumur hidup juga dapat kita terapkan pada pengajaran Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus yang berisi pemahaman akan kasih dan keselamatan adalah pembelajaran yang bahkan tidak akan berakhir hingga kita mati nanti. Ini dikarenakan tidak hanya bahwa pembelajaran ini soal janji di akhir zaman nanti, namun juga karena peringatan Kristus bahwa firman-Nya tidak sekedar diajarkan, namun dilakukan atau dituruti. Melakukan ilmu tidak semudah mengajarkannya. Selalu saja ada tantangan yang mewarnainya. Oleh karena itu, bagi orang Jawa ada ungkapan, ngelmuiku kalakone kanthi laku, yang kurang lebih diartikan, menggapai ilmu itu bisa terwujud dengan laku. Dalam bau sastra Jawa, karangan Purwodarminto, laku disebut sebagai nandang, nindakake tapa brata utawa sesirik. Menyiratkan bahwa laku dalam melakukan ilmu syarat dengan berbagai macam tantangan. Dalam bacaan kita bahkan telah diperingatkan Kristus untuk jangan gelisah dan jangan gentar. Tuhan Yesus sadar bahwa melakukan firman-Nya adalah hal yang menantang. Kegelisahan dan kegentaran harus dipupus, sebab janji-Nya memberi sang penghibur, yaitu Roh Kudus, sudah di depan mata bagi para murid.
dan sudah mewujud dalam Pentakosta bagi kita. Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk mengajar dan mengingatkan para pengikut Kristus. Mengajarkan kasih yang lebih kontekstual dan mengingatkan akan semangat Yesus Kristus dalam mewujudkan kasih dalam pelayanannya. Tidak sekedar mengajarkan kasih. Maka mari Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, kita wujudkan kasih itu dalam pelayanan kita dengan tidak gelisah dan tidak gentar. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Amin. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan di bulan Juni, marilah kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat terkasih, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah. Maka mari kita menguji diri kita dalam hidup keseharian kita, sampai hari dilayankannya sakramen perjamuan. Serta mari kita mengambil saat hening sejenak untuk menegaskan keikutsertaan kita dalam sakramen perjamuan nanti. Saat hening dipersilakan. Saat hening cukup. Bapak Ibu Saudara jemaat Kristus, sakramen perjamuan kudus reguler kedua akan dilaksanakan selama bulan Juni ini. Oleh karena itu, berdasarkan persiapan pengujian diri yang singkat ini, apakah Bapak Ibu Saudara bersedia mengikuti sakramen perjamuan kudus
reguler kedua, bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara? Jika ya, kiranya Tuhan yang memampukan kita dan membantu kita dalam hidup keseharian kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari kita menutup pendadaran perjamuan kudus pada saat ini dengan memujikan Kidung Jemaat 3, bait yang keempat. Kami puji dengan riang. Mari kita menutup pendadaran perjamuan kudus saat ini dengan bersama menaikkan doa penutup dan kesanggupan diri. Mari berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan nanti menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Serta sekiranya kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga nanti sebagai kesempurnaan keselamatan Allah. Mampukanlah kami di dalam hidup kami keseharian menguji diri kami sehingga kami layak menerima sakramen perjamuan Tuhan. Kuduskanlah kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersedia menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus secara online telah berakhir. Selamat mempersiapkan diri.